Halo guys, perkenalkan nama saya David dan hari ini saya akan membawakan film yang berjudul Fury. Fury adalah film perang Amerika Serikat tahun 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh David Ayer. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Pena, dan Jon Bernthal. Dan daripada saya berbacot ya, mari kita langsung ke alur cerita Fury. Film ini beralur tahun 1945. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seseorang penunggang kuda yang sedang melihat-lihat medan peperangan. Dikira oleh penunggang kuda di tempat itu aman, ternyata di sana ada orang yang siap menyergap dan membunuh penunggang kuda tersebut. Ternyata orang yang telah membunuh penunggang kuda tersebut adalah War Daddy, yang diperankan oleh Brad Pitt. Ternyata dia di sana tidak sendirian. Dia di sana ditemani oleh Grant Travis yang diperankan oleh Jon Bernthal, Boy Swain yang diperankan oleh Shia LaBeouf, dan Trini Garcia yang diperankan oleh Michael Pena. Ternyata mereka di sana sedang memperbaiki tank mereka yang bernama Fury. Di saat tank mereka berhasil diperbaiki, mereka pun menuju camp tempur mereka. Saat di camp, War Daddy merasakan pusing di area kepalanya. Di saat War Daddy sedang memegang kepalanya, datanglah seseorang yang bernama Norman yang diperankan oleh Logan Lerman. Di sana Norman ditanyai sudah berapa lama ia menjadi tentara. Di sini Norman diperintahkan untuk menuju tank. Di sana Norman memperkenalkan namanya dan bertanya di mana garis depan. Swain bilang di segala arah. Di sini Trini Garcia mengambil buku Norman dan Norman ditanya apakah ia membawa rokok dan Norman menjawab tidak. Norman ditanya apakah ia sekolah di sekolah tank dan ia menjawab tidak. Jadi mau Anda apa Norman? Shit. Norman diperintahkan oleh Travis untuk membersihkan kursi yang akan ia gunakan nanti. Saat Norman sedang membersihkan tempat duduknya, tiba-tiba Norman pun lari keluar dari tank tersebut. Dan ia tambah kaget lagi saat melihat tumpukan mayat di dalam sebuah mobil. Sekarang Norman Enoge menuju medan peperangan menggunakan tank Fury. Di sini Norman tidak sengaja melihat musuh yang sedang mengendap-endap dan tiba-tiba ternyata musuh yang menyerang mereka adalah anak-anak. Di sini Norman dimarahi War Daddy karena tidak menembak dan memberitahu kalau ada musuh di sana. Dan War Daddy pun menjadi pemimpin armada tank di sana. Dan akhirnya mereka sampai ke camp yang kedua untuk menerima perintah perang selanjutnya. Di sini War Daddy diperintahkan untuk menyelamatkan para tentara yang sedang terkepung tentara Nazi yang dipersenjatai senjata anti-tank. Mereka pun langsung OTW menuju wilayah peperangan untuk menyelamatkan para tentara yang terkepung tentara Nazi. Di sini War Daddy sedang mengamati wilayah peperangan apakah tempat itu sedikit aman atau sangat parah. War Daddy langsung memberi perintah armada tank dan pasukannya untuk langsung turun ke medan peperangan. Saat armada War Daddy sedang menuju wilayah peperangan, ternyata mereka sedang diawasi oleh tentara Nazi. Di saat mereka sedang menyelamatkan tentara mereka, tiba-tiba mereka mendapatkan surprise dari tentara Nazi dengan peluru panas yang menewaskan beberapa pasukan War Daddy. Di sini pun War Daddy tidak tinggal diam dan menyuruh pasukannya untuk menyerang semua tentara Nazi. Tentara Nazi pun langsung menyerang mereka dengan senjata anti-tank. Dengan kerjasama yang hebat dari pasukan War Daddy, mereka berhasil menghancurkan senjata anti-tank dari pasukan Nazi dan menghabisi seluruh pasukan Nazinya juga.
Pada akhirnya, pasukan Wardedi berhasil memenangkan peperangan tersebut. Di saat mereka sedang beristirahat, pasukan mereka menemukan pasukan Nazi yang sedang menyamar sebagai pasukan Amerika. Di sini, Wardedi menyuruh Norman untuk menembak pasukan Nazi yang menyamar sebagai tentara Amerika. Namun, Norman selalu menolak untuk membunuh tentara Nazi tersebut. Karena geram dengan aksi Norman yang selalu menolak membunuh tentara Nazi, Wardedi pun memaksa Norman dengan memeluk dan menyuruh Norman membuka pistolnya. Pada akhirnya, Norman pun membunuh tentara Nazi tersebut. Mungkin karena tertekan dengan peperangan dan membunuh, Wardedi menangis sendirian. Di sini, Norman ditenangkan oleh Swan dengan memberinya secangkir kopi hangat. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah kota yang menjadi tempat persembunyian tentara Nazi. Di saat pasukan Wardedi sampai, mereka langsung mengepung kota dan mengamankan warga sipil di sana. Di saat Wardedi menanyakan di mana tentara Nazi kepada warga sipil, tiba-tiba warga sipil tersebut ditembak mati oleh sniper Nazi dengan peluru yang pas mengarah ke kepalanya. Karena sniper tersebut, Wardedi mengetahui di mana tentara Nazi tersebut bersembunyi. Di saat mereka sedang menembaki rumah, ternyata ada tentara Nazi yang bersembunyi di selokan. Di saat pasukan tank Wardedi sedang menuju alun-alun kota, tiba-tiba mereka mendapatkan hadiah tembakan dari tentara Nazi di sana. Tidak tinggal diam, Wardedi dan pasukannya pun juga menembaki tentara Nazi yang menyerang. Di saat-saat terdesak, ternyata ada pasukan Nazi yang menyerah. Para pasukan Nazi yang menyerah, di antara mereka ternyata ada anak-anak dan wanita yang menjadi tentara Nazi di sana. Wardedi tidak sengaja melihat wanita yang sedang mengintip dari jendela. Wardedi dan Norman langsung ke arah wanita yang mengintip itu. Di sini, Wardedi menyuruh kedua wanita itu untuk memasak telur yang sudah ia siapkan. Oh ya, saya lupa. Jadi nama wanita ini adalah Emma ya. Di saat Emma sedang memasak, ia sangat kagum dengan kehebatan Norman yang sedang bermain piano. Wardedi melihat butiran-butiran cinta di antara Norman dan Emma. Dan Wardedi menyuruh mereka untuk bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, mereka berempat pun makan telur yang telah dimasak Emma dan bibiknya. Di saat mereka sedang siap-siap makan, masuklah Swan, Garcia, dan Travis. Di sini Travis mengganggu Emma dengan bilang ingin menidurinya. Di saat Travis bilang begitu, Wardedi pun marah dengan apa yang dibilang Travis saat itu. Kan Emma punya Norman. Setelah makan, mereka pun langsung bersiap-siap untuk maju ke medan pertempuran yang selanjutnya. Di saat mereka sedang bersiap-siap, tiba-tiba di saat musuh menyerang, ternyata ada rudal yang nyasar langsung ke arah rumah Emma, dan Emma pun tewas di tempat. Di sini Norman sangat sedih karena telah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Di sini Norman menangis dan memukul Travis. Setelah itu, armada tank Wardedi langsung melanjutkan perjalanan mereka karena mereka tahu di sana sudah tidak aman lagi. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ternyata mereka mendapat tembakan manis dari tank keras Nazi. Di sini Wardedi kehilangan satu tank dari 4 tank yang ia miliki. Tak kenal takut, Wardedi pun langsung menyerang tank keras Nazi dengan tank yang ia miliki walaupun tank musuh terlihat lebih keras dan lebih besar. Wardedi pun kehilangan satu lagi dari tank yang ia miliki. Tak berselang lama, Wardedi kehilangan lagi tank yang ia miliki. Dengan kerjasama dan bantuan dari produser film, akhirnya Wardedi berhasil menghancurkan tank keras Nazi. Hasil dari serangan tersebut, Wardedi kehilangan armada tank dan radio yang mereka miliki rusak. Setelah pertempuran tersebut, mereka melanjutkan perjalanan. Di saat mereka mau melewati rumah tua, ban tank mereka terkena ranjau darat yang membuat rantai ban mereka putus. Di sini mereka pun bekerja sama untuk memperbaiki rantai ban mereka yang putus. Wardedi menyuruh Norman untuk mengawasi daerah sekitar. Di saat Norman sedang mengawasi, ia melihat pasukan Nazi yang berjumlah ratusan. Norman pun langsung berlari menuju Wardedi untuk mengatakan bahwa para tentara Nazi sedang berjalan menuju sana.
Wardedi dan teman-temannya berselisih karena Wardedi tidak ingin meninggalkan Tank Fury. Setelah pertengkaran antara Wardedi dan teman-temannya, pada akhirnya mereka semua memilih untuk bertahan di dalam Tank Fury. Mereka membuat siasat seakan-akan kalau tank mereka itu sudah rusak. Di saat lengah, para tentara Nazi menembakkan tembakan manis dari pasukan Wardedi. Pertempuran di sana telah membunuh puluhan pasukan Nazi. Di saat pasukan Wardedi menyerang, mereka mulai kehabisan amunisi. Wardedi pun keluar dari tank untuk mengambil amunisi yang berada di luar Tank Fury. Di saat Wardedi berhasil mengambil amunisi, Travis tidak sengaja terkena serpihan bazooka yang ditembakkan oleh tentara Nazi. Mereka terus menyerang tentara Nazi karena amunisi mereka mulai habis lagi. Sven memilih keluar untuk mengambil senjata Nazi di luar. Di saat Sven ingin memberikan granat ke Wardedi, ia malah kena tembakan sniper yang mengarah langsung ke kepalanya. Sekarang Wardedi kehilangan timnya lagi, dan tangan kanan Wardedi ditembak sniper. Di saat-saat genting, Wardedi menyuruh Norman untuk kabur lewat bawah. Pada akhirnya, Norman pun keluar dari tank dan mengubur dirinya di bawah Tank Fury. Di saat dia sedang bersembunyi, ia hampir ketahuan tentara Nazi yang sedang melihat ke bawah tank. Karena bantuan produser, Norman akhirnya selamat dari serangan tentara Nazi. Di saat Norman sedang menutup muka Wardedi, ia mendengar suara orang yang sedang mendekat. Ternyata orang yang mendekat itu adalah tentara Amerika yang sedang melihat bangkai tank di sana. Pada akhirnya Norman pun berhasil keluar dari medan pertempuran. Tamat. Terima kasih karena kalian telah mengklik dan menonton video saya sampai habis. Kalau kalian ada rekomen film, tinggal komen aja. Saya di sini minta maaf kalau ada beberapa kata saya yang salah atau kata saya yang kurang jelas. Bye bye.